Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Sahabat yang dikasih Tuhan, secara langsung kita pasti akan mengerti bahwa teks ini adalah bicara sebagai janji Allah ketika peristiwa air bah itu selesai. Tuhan melihat memang kejahatan manusia sudah tidak bisa dielakkan, diperbaiki, nggak bisa lagi ada waktu tenggang tunggu lagi dan harus dimusnahkan habis. Dan pemusnahan habis itu tinggal meninggalkan satu keluarga yang baik. Dan tentu harapannya akan baik-baik saja, kira-kira begitu kalau dalam pikiran saya. Tetapi ketika Tuhan memusnahkan semua dengan air bah itu, setelah semua surut, Tuhan mulai menyatakan ternyata cinta dan kasih-Nya luar biasa. Dia tidak akan menghukum lagi dengan cara yang demikian. Sahabat yang dikasih Tuhan, apa yang boleh kita pelajari dari bacaan kita? Yang pertama adalah perjanjianku. K-nya itu tentu besar ya, perjanjianku. Jadi yang janji ini bukan manusia. Yang janji ini itu adalah Tuhan sendiri. Maka Dia akan menjaga janjinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang sering gagal menjaga janjinya sendiri, komitmennya sendiri. Bahkan bisa saja dalam komitmen pernikahannya dia gagal menjaga itu. Tetapi Allah tidak pernah gagal untuk menjaga itu. Semoga kita boleh menghayati kalaupun kita gagal menjaga komitmen kita sendiri. Tuhan yang setia itu akan menolong kita untuk memulihkan semuanya. Kita boleh belajar bahwa pemprakarsa ini adalah Tuhan. Kehidupan ini tidak pernah didasarkan pada kinerja kita, tetapi pada perjanjian kasih Allah dalam hidup kita. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai pekerja, sebagai pelayan, apapun itu. Kita sering gagal. Tapi cinta dan kasih-Nya akan terus ada buat kita. Yang kedua, yang kita boleh pelajari dari kata penting adalah tidak akan dilenyapkan. Kata yang dimaksudkan di sini adalah tidak akan gagal, tidak akan dihapuskan, akan dipastikan semuanya baik-baik saja. Allah menyaksikan traumatik kosmik dengan peristiwa hukuman air bah itu. Tetapi kemudian Allah ingin menerbitkan kembali ketertiban yang bagus, ketertiban yang baik, sehingga tidak akan dihancurkan lagi. Sehingga kita boleh menghayati bagaimana tanda pelangi itu menjadi tanda di mana Allah menghadirkan kasih, menghadirkan ketertiban alam semesta ini. Semoga kita boleh menghayati. Kan bilang katanya selalu ada pelangi sehabis hujan, selalu ada pelangi habis badai dan seterusnya. Dan itu yang perlu kita hayati, yang perlu kita hidupi. Kita berpengharapan ada pelangi setelah semua kekacauan yang terjadi.
Untuk siapa? Untuk pribadi, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk jemaat, untuk kehidupan yang lebih besar ini. Semoga kita menghayatinya. Tidak akan ada yang dilenyapkan. Janjinya adalah pelangi. Hal ketiga yang boleh kita hayati, penegasan tentang cinta Allah itu sungguh-sungguh boleh menguatkan kita. Dikatakan air bah tidak akan memusnahkan bumi lagi. Jadi kalau ini dihubungkan dengan istilahnya mitos-mitos bangsa-bangsa kuno, itu memang ada kaitannya. Jadi pada waktu itu ada kaitan pada zamannya kayak begitu ya, ada catatan-catatan kuno bangsa-bangsa itu menggambarkan bahwa dewa kalau lihat manusia yang nggak benar, dewa yang lihat sesuatu yang nggak sesuai dengan hatinya, dia akan tantrum gitu ya. Dan dewa yang tantrum ini akan menghancurkan manusia karena kemarahannya. Tetapi kemudian teks Alkitab menunjukkan dengan cara yang sangat berbeda. Allah menghukum karena kejahatan manusia, tetapi kasih-Nya mengendalikan kemarahannya. Maka kasih-Nya yang akan membalut luka itu. Semoga kita boleh belajar bahwa hukuman bukanlah akhir, badai bukanlah akhir, bencana bukanlah akhir, malapetaka bukanlah akhir, kekacaubaluan bukanlah akhir, air bah yang menenggelamkan bukanlah akhir, tetapi tentang cinta Tuhan, itulah yang akan menjadi jalan kita. Kasih yang jauh lebih besar dari kondisi kehidupan kita. Semoga kita menghayatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta Tuhan yang melampaui segala kondisi kita, yang memberikan pelangi sehabis hujan, menguatkan, menyertai dan menolongmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.